Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad qala rasulullah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri di tempat yang mubarak ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Sekaligus menuntun serta memberi kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari dalam hidup ini kita selalu berupaya untuk bertakwa kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita dalam mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan kita semua berharap semoga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun selanjutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengangkat dan sekaligus mengasuh jiwa rohani kita melalui puasa selama 1 bulan penuh. Dengan harapan kita umat Islam dapat kembali ke asal kejadiannya dan menemukan jati dirinya, kembali suci sebagaimana ketika kita dilahirkan, serta kembali mengamalkan ajaran agama yang benar. Jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Puasa merupakan ibadah fasih berupa menahan diri dari 3 macam kebutuhan penting manusia, yakni makan, minum, dan hubungan erotis suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengan tidak makan dan minum, seorang muslim yang berpuasa dilatih untuk memiliki kesadaran spiritual dalam melakukan sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Bahkan kesadaran itu akan lebih sempurna jika yang berpuasa itu mau dan rela memberi makan kepada fakir miskin. Kecerdasan spiritual akan mengantarkan manusia percaya kepada yang Allah. Kecerdasan spiritual yang diperoleh melalui puasa dapat memberikan kemampuan merasakan kehadiran Allah dalam jiwa dan kehidupannya. Kesadaran bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Dia menyadari akan adanya pangeran yang terus menyelami hati dan tindak tanduknya,
serta dicatat oleh Allah tanpa ada satupun yang terjadi. Kesadaran bahwa Allah senantiasa bersamanya, innallaha ma'ana, dan perasaan bahwa Allah menyaksikan dirinya. Kondisi hati sedemikian itu akan mendatangkan ketenangan jiwa atau kebahagiaan yang menjadi gambaran semua manusia di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, bulan Ramadan adalah bulan yang latih mengendalikan hawa nafsu bagi umat Islam. Bahkan idealnya puasa yang kita jalani sebulan penuh dapat mengandalkan kita untuk meninggalkan hawa nafsu dan menuju pada Tuhan. Allah sebenarnya dekat, namun yang menjadi penghalang antara manusia dan Allah adalah hawa nafsu dalam jiwa kita. Dalam kaitan ini, puasa bertujuan untuk mengendalikan diri dalam arti yang sangat luas, baik itu nafsu duniawi maupun nafsu batiniah yang tidak sebentar, sehingga dapat memaksimalkan fungsi God-spot. God-spot yang bekerja mematikan pikiran manusia, yang merupakan sumber suara hati yang senantiasa memberikan bimbingan dan informasi yang penting untuk keberhasilan dan kemajuan hidup kehidupan manusia. Jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah, Allah menganugerahkan setiap manusia nafsu dan dorongan syahwat. Allah memperindah itu dalam diri setiap insan, sesuai firman dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yang para wanita, anak-anak, hartanya yang melimpah dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah-sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kecintaan inilah yang menjadi pendorong utama bagi semua aktivitas manusia di dunia ini. Namun setan dan nafsu seringkali memperindah hal-hal tersebut untuk melalaikannya dari keseluruhannya. Jika nafsu setan dipindah oleh setan, maka dia akan dijadikan tujuan hidup. Sehingga apapun caranya dan dengan siapapun itu dilakukan tidak dipersoalkan, cenderung kepada setan. Kecintaan kepada anak jika diperindah oleh setan, maka subjektivitas akan muncul. Bahkan atas nama cinta, orang tua seringkali memberi semua keinginan anaknya, walau dengan melanggar dan merusak karakter anak itu sendiri. Dan jika harta dipindah oleh setan, maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, menumpuk dan melupakan fungsi sosial hartanya. Jiwanya serakah di saat mencari harta, dan muncul sifat pikir di saat memiliki harta, sehingga enggan berbagi pada sesama. Melalui puasa Ramadan, berbagai kecenderungan hawa nafsu yang negatif itu diharapkan dapat dikendalikan, sehingga potensi kebaikan dalam jiwa akan meningkat dan potensi itu akan menurun. Dalam Quran surah As-Samm ayat 8-10 dijelaskan, wa alhamdulillah fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dalam kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Kata fujur bermakna berpaling dari kebaikan atau melakukan kemaksiatan.
Ayat di atas mengandung bahwa Allah memberikan potensi dan kemampuan kepada jiwa manusia untuk menelusuri jalan kedurhakaan atau berjalan menuju ketakwaan. Dengan potensi ini manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau menghindarkan diri dari keburukan dalam keadaan yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Melalui puasa Ramadan diharapkan dapat memperbaiki kecerdasan emosional manusia. Dengan kecerdasan emosional, manusia mampu mengendalikan nafsu, bukan menghilangkannya sama sekali. Emosi dan nafsu yang terkendali sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya tugas memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak dan tuntunan ilahi. Untuk itulah Allah memberikan kuwatun rabbaniyah, kekuatan Tuhan dalam jiwa manusia yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang terletak pada akal sehat atau hati nurani manusia. Puasa Ramadan pada hakikatnya merupakan peluang umat Islam untuk memperbaharui dan meningkatkan berbagai dominasi kekuatan Tuhan, sekaligus menekan kekuatan hawa nafsu dalam jiwanya, sehingga hidupnya dapat lebih bermakna dan meraih derajat orang yang mampu mengelola emosinya yang mengantarkannya meraih derajat ketakwaan. Kecerdasan emosional mendorong lahirnya ketakwaan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan ujian. Pemahaman ini didasarkan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asyam nisfu al-sabr," puasa itu separuh dari kesabaran. Kecerdasan emosional mengantarkan seseorang untuk tak berbicara atau bertindak kecuali sesuai dengan tuntunan akal, moral dan agama. Ia berbicara dan bertindak pada saat yang diperlukan dan dengan kadar yang diperlukan serta pada waktu dan tempat yang tepat. Ada sebuah kisah seorang ibu yang cerdas secara emosional. Suatu hari sibuk mempersiapkan jamuan makan yang dikatakan oleh sang suami. Sebelum para tamu datang, tiba-tiba anaknya datang melakukan duduk di atas makanan yang sudah tersaji. Setelah melihat oleh ibu, dia sontak marah dan berkata, "Idhab ta'alaka ilahu imaman li haramai." Pergilah kamu, biar kamu menjadi imam di haramai. Ternyata ucapan kemarahan sang ibu menjadi doa yang mengantarkan anaknya menjadi imam Masjid Haram yang saat ini dikenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ma'asyiral muslimin warahmatullah. Kecerdasan emosional melahirkan keseimbangan yang pada akhirnya dapat menjadikan untuk berpikir logis dan objektif, sehingga puasa pada akhirnya dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Pengetahuan adalah nur atau cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati siapa yang mempersiapkan diri untuk meraihnya. Sebab puasa dapat merangsang syarat-syarat kecerdasan untuk berpikir aktif, dinamis dan konstruktif. Karena itulah para ulama selalu berpuasa untuk meningkatkan kecerdasannya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang diperoleh melalui puasa tersebut sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan ini, sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa yang akan menjadikan manusia tersebut meningkat harkat dan martabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga puasa Ramadan yang telah dijalani di bulan penuh ini dapat menuntun kita untuk selalu berpikir positif dan berprasangka baik terhadap Tuhan dan bersama manusia, sehingga hidup dengan penuh optimis dalam menatap masa depan. Hidup ini akan terasa indah dan nyaman jika dalam hati tiada dendam dengan sesama. Suasana Idul Fitri saat ini merupakan momentum ini untuk saling maaf memaafkan. Demikianlah
Semoga Allah ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menata kehidupan yang lebih baik di hari esok. Dengan semangat kembali kepada fitrah dan amanah Allah. Mohon maaf dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, marilah kita membacakan doa. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yujazi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimati. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قوم يا حاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.